Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rizkia Utami dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kuliah di Institut Agama Islam Hamzah Wadi. Kali ini saya akan membahas tentang proses penelitian kuantitatif, di mana proses penelitian kuantitatif ini masuk dalam mata kuliah metodologi penelitian yang dosen pengampunya adalah Bapak Zainul Arifin, KiH MPD. Baiklah, sebelum lebih lanjut mengenai tentang proses penelitian kuantitatif, ada lebih baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Ya, memang dalam penelitian kuantitatif ini, penyajian hasilnya itu berupa angka-angka dan analisis datanya itu berupa rumus-rumus. Maka dari itu di sini penelitian kuantitatif itu cara mendapatkan pengetahuan itu menggunakan data berupa angka. Setelah kita mengetahui pengertian dari penelitian kuantitatif, maka kita bisa lanjut kepada proses penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif yang pertama yaitu rumusan masalah. Dalam segala penelitian, rumusan masalah menjadi hal yang paling pertama untuk diletakkan. Kenapa? Karena rumusan masalah itu memang awal dari segala penelitian itu sendiri. Nah, tapi siapa sangka bahwa ada beberapa orang yang memang tidak mengetahui tentang rumusan masalah itu. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ketika kita melakukan penelitian, maka kita perlu memasukkan rumusan masalah terhadap penelitian yang kita lakukan. Rumusan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Mungkin penjelasan dari rumusan masalah deskriptif ini agak terlalu rumit, maka kita ambil dari kata-kata deskriptifnya, yaitu yang bermakna menggambarkan. Rumusan masalah yang menggambarkan suatu objek. Contohnya kita ambil yaitu contohnya tentang penggunaan media dalam bahasa Arab. Apakah penggunaan media itu mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbahasa Arab, seperti itu. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Maksudnya di sini adalah kita langsung ke contoh, yaitu perbandingan antara mempelajari bahasa Arab menggunakan 2 metode. Maka di sini kita membandingkan 2 metode tersebut. Contohnya seperti ini. Apakah metode menghafal mahfuzat menggunakan musik lebih efektif dibandingkan dengan menghafal mahfuzat dengan membaca buku biasa, seperti itu. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Langsung ke contoh dari rumusan masalah asosiatif adalah kita menghubungkan sesuatu. Contohnya seperti ini. Adakah hubungan prestasi peserta didik dengan ekonomi keluarga? Maka itu merupakan rumusan masalah asosiatif tersebut. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari 3 rumusan masalah ini, maka kita lanjut membahas tentang hipotesis. Lalu kita lanjut membahas tentang hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian yang nantinya akan dibuktikan menggunakan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber referensi untuk memperkuat hasil temuan dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Di sini hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang kita tujukan terhadap rumusan masalah tersebut. Rumus hipotesis itu dibagi dua, namun saya tidak cantumkan dalam makalah saya ini, di mana ada hipotesis alternatif dengan hipotesis nihil. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang jawaban positif yang ditujukan terhadap rumusan masalah tersebut. Contohnya misalkan kita ambil contoh dari rumusan masalah deskriptif yang dimana penggunaan media dalam bahasa Arab dapat meningkatkan prestasi pada siswa. Maka di sini hipotesis alternatifnya adalah memang benar bahwa media dalam bahasa Arab dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu hipotesis nihilnya adalah bahwa tidak benar media sebagai penggunaan dalam bahasa Arab dapat meningkatkan prestasi pada siswa. Lalu lanjut kita membahas tentang teori. Teori merupakan hasil proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang dikembangkan adalah teori mengenai variabel dan hubungannya. Teori ini tidak perlu kita jelaskan lebih rinci karena memang teori ini merupakan hasil proses penelitian itu. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara dalam melakukan pengumpulan data pada suatu penelitian sehingga memudahkan peneliti pada akhirnya dalam pengolahan dan analisis data. Di sini teknik pengumpulan data itu dibagi menjadi 4, yaitu ada teknik tes atau angket, lalu teknik wawancara, lalu teknik observasi, dan teknik studi dokumen atau dokumentasi. Yang pertama kita bahas adalah teknik tes atau angket. Dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan angket ini terdiri dari 2 angket. Yang pertama, angket terbuka, yaitu angket yang biasa dijawab atau direspon secara bebas oleh responden karena peneliti tidak menyediakan alternatif jawaban atau respon bagi responden. Maka di sini apabila kita menggunakan angket terbuka ini, informasi yang kita dapatkan lebih akurat karena memang jawabannya itu berasal dari responden tersebut. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang jumlah item pilihan jawaban maupun responnya sudah ditentukan. Nah, ini memang berlawanan dengan angket terbuka dan angket tertutup. Lalu yang kedua adalah observasi, yaitu suatu teknik atau prosedur yang dibuat oleh peneliti dengan terencana, baik dari susunan pernyataannya sampai dengan pilihan jawabannya dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian yang sedang diteliti. Lebih singkatnya, observasi itu merupakan pengamatan dari peneliti tersebut. Nah, ada 2 jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang secara langsung melibatkan peneliti dalam kelompok masyarakat atau populasi yang sedang diteliti dengan mempelajari karakteristik aktivitas populasi penelitiannya. Maksudnya di sini adalah peneliti tersebut terjun langsung kepada kelompok masyarakat yang akan diteliti. Lalu yang kedua, observasi non-partisipan, di mana teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti tanpa melibatkan peneliti secara langsung ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi peneliti hanya mengamati aktivitas atau kegiatan kelompok populasi dengan menjauhkan diri dari populasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dibagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Di mana
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan adanya persiapan pedoman wawancara yang telah disusun peneliti sebelum ke lapangan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur tersebut. Lalu selanjutnya adalah studi dokumentasi, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pendokumentasian terhadap situasi saat proses penelitian dilakukan. Pengumpulan data ini juga mencakup tentang populasi penelitian, sampel penelitian, dan pengembangan instrumen. Di mana populasi ini sudah saya jelaskan di awal bahwa keseluruhan subjek atau objek penelitian yang menjadi wilayah generalisasi dari suatu keadaan penelitian atau yang sedang diteliti. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan populasi tersebut. Lalu pengembangan instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data. Analisis data ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, analisis univariat atau analisis deskriptif, yaitu suatu analisis data yang hanya bertujuan untuk mengetahui gambaran dari suatu kejadian atau masalah yang terjadi dengan melihat frekuensi dan persentase dari masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah analisis bivariat atau analisis korelasi, yaitu analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang ingin diketahui hubungan atau korelasinya. Contoh dari analisis bivariat ini adalah ketika kita menyajikan suatu analisis data, maka kita perlu menggunakan rumus-rumus dalam analisis data tersebut. Lalu yang ketiga adalah tabung silang, yaitu variabel yang akan diolah melalui tabung silang adalah variabel pengetahuan dengan variabel sikap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau teman-teman ingin mengetahui lebih jelas tentang proses penelitian kuantitatif maupun kualitatif, maka teman-teman bisa mencari di teori Habermas atau teori Habermas dan teori Miles. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadhin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati yurja min kulli ustadhin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabiyir rahmah man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadhin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati yurja min kulli ustadhin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabiyyir rahmah man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah.